Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Muftiro akan menjelaskan tentang thinking about the risks and rewards of partnership in education. Chapter ini menekankan pentingnya mengelola risiko dalam kemitraan pendidikan untuk mencapai hasil yang positif. Penting untuk memahami perbedaan dan ekspektasi masing-masing mitra serta membangun hubungan saling percaya untuk mengatasi tantangan yang muncul. Chapter ini membahas tentang risiko dan keuntungan dalam kemitraan pendidikan, menekankan pentingnya sikap kritis terhadap kemitraan pendidikan dengan memperhatikan perbedaan dan tujuan masing-masing mitra, membahas peran janji dan ekspektasi yang dibawa oleh mitra dalam kemitraan, dan bagaimana hal tersebut dapat menimbulkan risiko. Kemitraan di bidang pendidikan pada akhir zaman modern menghadapi tantangan besar dalam mengatasi faktor diskriminasi dan eksklusi, meningkatnya migrasi, digitalisasi, dan permintaan untuk meningkatkan keterampilan siswa dan guru dalam memperoleh kompetensi digital dapat menyebabkan peningkatan kesenjangan pendidikan. Bagaimana menanggapi tantangan ini? Yang pertama, fokus pada kesetaraan. Perlu memprioritaskan kesetaraan dalam semua program dan kegiatan mereka. Yang kedua, mendorong akses digital. Harus mendukung upaya untuk meningkatkan akses digital dan literasi digital bagi semua siswa dan guru, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Yang ketiga, membangun kapasitas. Harus membangun kapasitas guru dan staf sekolah untuk mengatasi tantangan digitalisasi dan ketimpangan pendidikan. Yang keempat, memprioritaskan kerjasama. Harus mendorong kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah sektor, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan ini. Kemitraan biasanya melibatkan beberapa bentuk kerjasama yang diorganisasikan berdasarkan dilema utama yang ingin dipecahkan atau ditangani oleh mitra tertentu. Proses membicarakan dilema dalam kemitraan yaitu yang pertama, komunikasi terbuka dan jujur, mendengarkan dengan aktif, mencari titik temu, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, menyusun rencana aktif. Bagaimana proses ini membangun kepercayaan dan janji? Yang pertama, yang kepercayaan. Ketika mitra membicarakan dilema dengan terbuka dan jujur, mereka menunjukkan kepercayaan satu sama lain. Mereka menunjukkan bahwa mereka bersedia menghadapi tantangan bersama dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Yang kedua, janji. Proses membicarakan dilema membantu mitra untuk membuat janji yang kuat. Mereka memahami apa yang diharapkan dari satu sama lain dan berkomitmen untuk memenuhi janji mereka. Cara mitra membicarakan dilema dan mengeksplorasikannya adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan janji dalam kemitraan. Proses ini membutuhkan komunikasi yang terbuka, mendengarkan dengan aktif, mencari titik temu, dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab dengan jelas. Dengan melakukannya, mitra dapat membangun hubungan yang lebih kuat mencapai tujuan bersama mereka. Ketika kelompok lain menjalin kemitraan, mereka biasanya menyepakati kewajiban yang diperlukan untuk membuat kemitraan tersebut berhasil. Mungkin ada beberapa kewajiban kontraktual yang muncul dalam pengaturan yang didanai pihak ketiga. Kemitraan tidak hanya didasarkan pada kewajiban kontraktual formal, tetapi juga pada kewajiban janji yang tidak terikat secara hukum. Kewajiban ini penting untuk membangun kepercayaan dan komitmen jangka panjang dalam kemitraan. Kewajiban janji dalam kemitraan. Yang pertama, sukarela. Kewajiban janji bersifat sukarela, tidak dipaksakan, memilih untuk membuat janji kepada satu sama lain dan tidak terikat kontrak formal. Yang kedua, komitmen. Kewajiban janji menunjukkan tingkat komitmen yang lebih dalam, melampaui kewajiban formal, bersedia melakukan hal-hal yang tidak diwajibkan secara hukum karena mereka percaya pada nilai kemitraan dan tujuan bersama. Yang ketiga, kepercayaan. Kewajiban janji membangun kepercayaan di antara mitra. Mereka menunjukkan bahwa mereka dapat diandalkan dan akan memenuhi komitmen mereka.
Bahkan jika tidak ada konsekuensi hukum jika mereka gagal melakukannya. Perbandingan kondisi faktual di Indonesia. Yang pertama, program Erasmus Mundus. Program ini mendukung kemitraan antar universitas di Eropa untuk mengembangkan program studi dan penelitian. Di Indonesia, program serupa ada seperti program beasiswa dan kerjasama antar universitas, tetapi struktur dan skalanya berbeda. Yang kedua, organisasi masyarakat sipil. Buku ini membahas peran NGO dalam mendukung pendidikan di berbagai negara. Di Indonesia, NGO juga berperan penting dalam pendidikan, seperti mendukung pendidikan anak-anak di daerah terpencil, mahasiswa dengan disabilitas. Yang ketiga, ketimpangan. Buku ini membahas ketimpangan utara dan selatan global. Di Indonesia, ketimpangan pendidikan lebih terasa antar daerah, seperti antara kota besar dan daerah terpencil atau antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kritis, risiko kemitraan lebih dari sekedar janji dan harapan. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran akan resiko dalam kemitraan pendidikan, namun argumentasinya cenderung berfokus pada resiko yang muncul dari perbedaan dan ketidakseimbangan antara mitra, seperti agenda yang berbeda, kurangnya kepercayaan, dan perbedaan budaya. Di Indonesia, resiko kemitraan pendidikan bisa lebih kompleks, melibatkan faktor-faktor seperti korupsi, birokrasi, kurangnya transparansi, kesenjangan akses. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.